Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Siapa ketua kelasnya sih? Oke, pimpin. Ya. Bunda belajar, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembelajaran catatan terlebih dahulu absen kalian ya. Yang pertama Ahmad Rafiandra. Angkat tangannya. Alenia Octaviana ada. Keterangannya. Alfian Putra Akbar. Arif Ibrahim. Asila Aula. Baik. Azril Maulana. Baik Elvira Anggreni. Dani Latifah. Baik semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem rangka manusia, otot dan sendi pada manusia. Yang pertama itu kita akan membahas sistem rangka manusia. Apa itu sistem rangka manusia? Sistem rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung, berperan dalam menopang tubuh, melindungi organ dalam, serta membantu gerakan dan pembentukan sel darah. Rangka manusia terdiri dari 3 macam, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan ketiga adalah rangka gerak. Yang pertama adalah rangka kepala, berfungsi. Rangka kepala ini terdiri dari tulang dahi, tulang sumur, tulang biji, tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang, tulang bawah, tulang kembar. Nah, rangka kepala ini berfungsi sebagai untuk melindungi otak dan organ indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hidung untuk mencium. Nah, rangka kepala ini sangat berperan penting untuk keseimbangan kita. Kalau tidak ada rangka kepala maka kurang keseimbangan kita. Misalnya biasa mau pergi ke kantin, kalau tidak ada rangka kepalanya mungkin dia akan nabrak tembok. Selanjutnya rangka badan. Rangka badan ini terdiri dari tulang dada, tulang leher, tulang selangkah, tulang rusuk, tulang belakang,
tulang gerang panggul, tulang pinggang, tulang paha, tulang selangkang, dan tulang ekor. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya atau mau dicatat juga bisa. Kerangka badan ini berfungsi untuk menyokong tubuh kita dan melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru yang ada di dalam tubuh kita. Rangka badan juga menjadi pusat keseimbangan tubuh agar manusia dapat berdiri tegak. Yang ketiga selanjutnya adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri dari tulang tangan dan tulang kaki. Contohnya di tulang tangan terdiri dari tulang jari tangan, tulang pergelangan, tulang pengupil, tulang hasta. Kalau di kaki terdiri dari tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang penggelangan, tulang jari kaki, dan tulang telapak. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, membentuk postur tubuh. Yang ketiga, tempat menyimpan mineral. Yang keempat, perlindungan organ-organ tubuh. Yang kelima, menghasilkan sel darah merah. Yang keenam, membantu pergerakan. Yang selanjutnya adalah lapisan pada tulang. Yang pertama itu periosteum atau lapisan luar tulang yang tipis dan kuat untuk melindungi bagian luar tubuh, yang berfungsi untuk melindungi sekaligus menyalurkan nutrisi. Yang kedua, tulang kompak, yaitu lapisan padat dan keras sebagai pelindung struktural yang berfungsi untuk menopang utama dalam kekuatan tulang. Yang ketiga itu tulang spons, yaitu lapisan protein yang terletak di dalam tulang tempat menyimpan unsur. Tempatnya itu terbentuk dari sel darah merah. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan tulang kita agar tetap sehat. Agar sistem rangka tetap sehat dan kuat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium dan vitamin D. Contohnya itu seperti susu. Siapa yang sering minum susu? Angkat tangan. Kalau selanjutnya ikan, siapa yang sering makan? Kalau di sini suka sayuran? Cuma sedikit yang suka sayuran ya. Yang kedua yaitu rutin berolahraga untuk menjaga kekuatan tulang. Nah, untuk agar tulang kita tetap sehat, maka kita harus rutin berolahraga. Misal kalian subuh-subuh jalan-jalan kemana itu sampai ke tanjakan. Terus kalau selesai sore-sorenya bisa, yang laki bisa main bola. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan tulang, menghindari kebiasaan buruk seperti membungkuk. Pasti di sini sering kan setiap main HP selalu membungkuk. Nah, itu kebiasaan yang buruk, bisa merusak tulang kalian. Materi selanjutnya adalah otot dan sendi. Apa itu otot? Otot adalah jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Maksudnya berkontraksi itu mengencangkan, dan relaksasi maksudnya adalah mengendurkan. Contohnya itu seperti angkat tangan kalian semuanya. Coba begini. Nah, kalau begini itu contohnya mengencangkan. Kalau begini mengendurkan. Coba ya senyum. Nah, coba ya senyum. Nah, kalau kalian senyum itu berarti dia mengencangkan otot-otot yang ada di rahang ini.
pada tulang. Otot ini terdapat pada lengan dan kaki. Otot lurik ini memungkinkan kita melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis, dan mengangkat benda. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang membentuk dinding jantung dan bekerja terus-menerus tanpa kita disadari. Fungsinya itu sangat penting, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh agar manusia tetap hidup. Yang ketiga adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa sadar dan terdapat pada organ dalam seperti usus, lambung, dan mata. Otot polos berfungsi untuk mendukung proses penting seperti pencernaan makanan dan peredaran darah di dalam tubuh kita. Materi selanjutnya adalah sistem sendi pada manusia. Di sini jenis sendi terbagi menjadi 6, yaitu sendi telana, sendi bulung, sendi peluru, sendi purta, sendi pulsel, dan terakhir sendi geser. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan gerak kedua arah, yaitu maju dan mundur dan ke samping. Contohnya sendi pada pangkal ibu jari, antara tulang karpal dan metakarpal. Fungsinya memberi fleksibilitas secara mencengkram benda. Sendi pelana itu ada di sini. Kedua adalah sendi bulung, yaitu sendi yang memungkinkan gerak dua arah, namun tidak seluruh sendi peluru. Contohnya sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang lengan bawah. Fungsinya memungkinkan gerakan seperti melengkung. Yang ketiga ada sendi peluru. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah, fleksi, ekstensi, adduksi, dan rotasi. Contoh sendi bahu dan sendi pinggul. Yang itu ada di sini sama sekali bisa kalian buka. Fungsinya untuk memberikan jangkauan gerak yang sangat luas, seperti mengayunkan tangan, menendang. Selanjutnya sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan gerak rotasi atau berputar di sekitaran sumbu. Contohnya sentri antara tulang atlas dan tulang aksis di leher, memutar kepala. Namanya sendi. Fungsinya itu memungkinkan gerak berputar seperti menggelengkan kepala. Coba gelengkan kepala kalian. Yaitu sendi enser, sendi yang memungkinkan gerak satu arah seperti pincu. Contohnya sendi sikut, lutut, dan jari. Fungsinya menggerakkan, menekuk, dan meluruskan seperti berjalan dan menggenggam. Selanjutnya adalah sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan tulang saling bergeser di atas satu sama lain. Contohnya sendi pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Fungsinya memberikan fleksibilitas kecil, seperti kita meluruskan kaki atau menggerakkan tangan dan kaki. Selanjutnya adalah gangguan pada sendi. Yang pertama, radang sendi atau yang ditandai dengan nyeri dan kaku pada sendi. Yang kedua, osteoporosis atau kerusakan tulang rawan akibat usia. Yang ketiga, dislokasi, yaitu posisi tulang sendi bergeser. Dislokasi ini contohnya kayak orang berselil gitu kalau main bola. Cara merawat sendi. Yang pertama adalah olahraga teratur.
fleksibilitas, kayak angkat beban, segala macam. Yang kedua, menjaga postur tubuh yang benar. Seperti yang kakak jelasin tuh, kalau main HP jangan berdiri duduk, biar posisi tulangnya baik. Yang ketiga, asupan nutrisi sehat. Otot dan sendi sangat penting untuk bergerak. Jaga kesehatan otot dan sendi agar tubuh tetap kuat dan aktif. Semangat semuanya. Kita lebih semangat lagi. Mari kita sama-sama sedikit ya. Kita lakukan gerakan terpukul. Kalian mau maju? Ini satu orang aja. Majuan. Kita sama-sama stretching. Kita lakukan terpukul. Ini teman. Kita sama-sama terpukul. Mari kita sama-sama terpukul. 1, 2, 3, mulai. Kasih wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya untuk kita lebih paham tentang sistem gerak pada manusia, tentang sendi dan otot, mari kita sama-sama menonton sebuah video pembelajaran. Sebelumnya ayo buka buku ini, kembali buku ini. Kita akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Nah, tugas kalian catat apa-apa yang penting menurut kalian di dalam video ini. Ya. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, pada jenis tulang tertentu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian yang pertama ada sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, dan yang kelima sendi geser. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti motor. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contoh sendi peluru. Selanjutnya kakak akan membagikan LKPD dan membentuk kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalian buletin atau silang. Diskusinya sama teman-teman kalian. Bisa silang, bisa dibuletin.
penting dari tubuh yang berfungsi menopang, melindungi, dan membantu pergerakan. Otot dan sendi merupakan sistem gerak yang sangat penting bagi manusia. Tanpa otot, manusia tidak akan bisa bergerak tubuhnya. Tanpa sendi, tulang hanya akan menjadi rangkaian kaku. Oleh karena itu, menjaga kesehatan otot dan sendi adalah hal yang sangat penting agar kita bisa beraktivitas dengan baik, tetap sehat, kuat, dan aktivitas sepanjang hari. Sekian pelajaran kita. Agar lebih barokahnya, marilah kita tutup sama-sama belajar ini dengan dipimpin oleh salah satu teman kita. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih semuanya atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.